Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Profesor Handono atas materinya. Bagi yang ingin bertanya, tenang dulu, tahan dulu. Setelah ini kita akan ada diskusi. Untuk materi selanjutnya dengan tema pemeriksaan penunjang yang diperlukan pada reumatoid artritis dengan pembicara Profesor Dr. Kuswaini Handono MPes SPTK. Kepada Profesor Kuswaini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, masih semangat? Oke. Ya, baiklah. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang pemeriksaan laboratorium untuk penyakit artritis reumatoid. Ya, nah, Bapak ataupun Ibu kalau periksa ke dokter pasti disuruh periksa laboratorium, ya, benar nggak? Ya, kenapa sih saya kok balik suruh periksa laboratorium? Ya, Bapak Ibu nggak ngerti ini maksudnya untuk apa. Belum lagi biayanya murah, ya kan? Murah apa mahal? Mahal, ya, oke. Baik, slide. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Handono apa itu penyakit rheumatoid arthritis, ya kan? Nah, penyakit rheumatoid itu tadi adalah penyakit yang kita kenal namanya autoimun, yaitu penyakit karena sistem kekebalan tubuh kita itu menyerang kita sendiri, diri kita sendiri. Autoimun, imun kan kekebalan, ya. Nah, penyakit ini, khususnya rheumatoid arthritis, ini kebanyakan menyerangnya sendi. Ya, kalau lupus menyerangnya banyak organ. Ya, meskipun rheumatoid arthritis nantinya bisa menyerang banyak organ, tetapi awalnya yang kita tahu adalah menyerang sendi. Ya, hampir satu keluarga dengan lupus sebetulnya, ya. Kalau lupus lebih banyak lagi, ya sendi, ya kulit, ya gigi, ya rambut, ya. Nah, penyakit ini biasanya banyak ditemukan atau menyerang wanita usianya 40 tahunan. Kalau lupus usia berapa kira-kira? 20 sampai 30 sampai, nah, ya lebih muda. Tapi kalau 40 tahun ke atas, 40, 50 itu kebanyakan rheumatoid arthritis, ya. Dan berlangsungnya lama, bisa bertahun-tahun, ya. Apalagi kalau enggak diobati. Oke, slide. Nah, ini ya ada satu kriteria yang kita gunakan untuk menetapkan apakah seseorang itu menderita artritis reumatoid atau tidak. Ya, ada namanya skor, sistem kriteria yang kita hitung dengan skor. Ya, ini mestinya untuk panduan dokter. Namun Bapak Ibu sekarang sudah bisa mempelajari sendiri, ya. Nah, begini, kita hanya melihat keterlibatan sendi, pemeriksaan laboratorium, dan lama sakit. Kalau skornya itu sudah lebih dari 6, kita hampir pasti ini adalah suatu penyakit rheumatoid arthritis. Nah, contohnya, kalau yang sendi yang terlibat tadi, sendi yang bengkak tadi itu hanya 1, kemungkinan bukan, karena skornya masih 0. Kalau makin banyak sendi yang terlibat dan terutama sendi-sendi kecil itu seperti sendi tangan. Kalau sendi besar itu lutut, ya, ini sendi besar, ya. Sendi kecil itu tangan, jari-jari tangan. Kalau sendinya itu hampir semuanya terkena, 10 lebih, skornya itu sudah 5. Ya, kalau 4 sampai 10 skornya 3, 5. Terus kemudian kalau lama sakitnya itu sudah lebih dari 6 minggu, kita sudah punya skor 1. Jadi hampir pasti ibu sudah bisa datang ke dokter, dokter, apakah saya bukan artritis reumatoid? Nih, sendi saya 10 lebih, sini 5, sininya 2, ya, ini sini, atau sini, ya, seperti itu. Oke, apalagi ditambah sendi kaki, jari-jari kaki misalnya, ya. Nah, kemudian kalau ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, apa yang diperiksa? Yaitu nanti pemeriksaan antibodi dan pemeriksaan
petanda keradangan. Nah, nanti akan saya terangkan. Kalau dia sudah abnormal, maka kita sudah punya skor yang lebih banyak lagi. Ya, skor minimalnya lebih berapa? 6. Ya, kalau lebih dari 6 atau 6 itu sudah mencapai hitungan 6, maka bisa dikatakan ya. Slide. Nah, dari skor-skor tadi ternyata ada 2 item yang memerlukan pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau begitu pemeriksaan laboratorium sangat penting, yaitu yang pertama untuk membantu dokter untuk bisa menetapkan penyakit artritis reumatoid. Yang kedua, untuk nantinya memantau perjalanannya, apakah menjadi lebih baik, apakah menjadi lebih tidak baik, apakah menyerang organ-organ yang lain, itu semua bisa dilihat dari pemeriksaan laboratorium. Oleh karena itu penting sekali, ya. Nah, jadi ibu harus ikhlas kalau dokter menyuruh ibu periksa laboratorium, karena ini tadi penting sekali, ya. Tuh, slide berikutnya. Slide. Nah, mengapa pasien artritis reumatoid itu perlu dipantau perjalanan penyakitnya? Ya, yaitu untuk menilai keberhasilan pengobatan. Kalau ibu dikasih obat, ya, kemudian lebih baik, nah benar nggak lebih baik? Mungkin kan kadang-kadang subjektif, ya kan? Nah, supaya lebih pas, coba dilihat sih, kalau memang sudah tidak ada keradangan, nah itu bisa pakai pemeriksaan laboratorium, ya. Kemudian mungkin ya itu tadi, barangkali penyakitnya ini ternyata menyerang organ-organ yang lain, jadi harus diikuti, ya. Tuh, slide berikutnya. Nah, pemeriksaan laboratorium apa yang diperlukan? Cukup 2, yaitu kencing dan darah, ya. Nah, namun dari kencing dan darah ini meskipun cukup 2, ya, tapi buntutnya banyak, ya, biayanya mahal, ya. Oke, slide. Nah, jadi pemeriksaan laboratoriumnya tadi ada darah dan kencing. Sekarang yang di darah apa yang diperiksa? Biasanya yang pertama pasti kita akan melihat yang pemeriksaan darah yang rutin. Kita mau lihat apakah darahnya atau kadar hemoglobinnya normal atau enggak, ya. Kalau tidak normal, ada apa ini, ya, itu. Kemudian melihat sel darah putihnya, kemudian melihat trombositnya, jumlah trombosit itu rutin yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah dari darah itu kita akan melihat antibodi. Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa penyakit RA atau rheumatoid arthritis itu adalah penyakit autoimun, di mana di dalam tubuh pasien itu akan timbul namanya antibodi. Nah, itu harus dites apakah benar ada enggak, ya. Kalau ada, maka kemungkinan ini memang betul pasien rheumatoid arthritis, ya. Ini antibodinya nanti ada yang namanya faktor rheumatoid, ada yang namanya apa. Nah, itu nanti akan saya terangkan. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah mengenai tanda keradangan, ya. Nah, kalau tanda keradangannya meningkat, pasti ini penyakitnya aktif atau apa, ya, nanti. Oke, slide berikutnya, ya. Nah, ini ya, kelainan darah pada pasien rheumatoid arthritis, misalnya HB-nya kok di bawah 11, maka kemungkinan ini yang kita kenal dengan anemia. Jadi pasiennya biasanya pucat, mudah lelah, lemah. Nah, itu kalau HB-nya kurang dari 11. Kemudian kalau leukositnya ternyata kurang dari 4.000, kalau 4.000 normal, ya. Kalau kurang dari 4.000 namanya leukopenia, yaitu pasien akan mudah terkena infeksi. Maka dokter harus waspada itu, ya. Kemudian kalau trombositnya kurang dari 150.000, yang kita kenal dengan trombositopenia,
dan pasien akan mudah terjadi